Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana luar biasa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa apa biasa aja? Luar biasa. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita datang, persiapkan hati kita ke hadapan Tuhan. Sungguh, kami rindu Tuhan untuk bersama-sama dengan Engkau. Kami rindu untuk masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang melingkupi setiap kami. Yesus Tuhan, kami rindu melawati-Mu. Yesus Tuhan, ini kerinduan setiap hati kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kau mengalir Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Ini kerinduan setiap kami Tuhan, mari nyatakan dengan hati-Mu. Bagaikan tanah kering. Mari saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Yang merindukan air, demikian jiwaku, demikianlah jiwaku. Yes, Tuhan, kami rindukan kehadiran-Mu. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan setiap kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari lebih lagi, kami rindukan kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Kau nyata. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari katakan dengan hatimu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, yes Tuhan, kami rindu Tuhan lawatan Roh-Mu.
Kami percaya lawatan-Mu nyata buat setiap kami, Yesus. Mengalir Tuhan, mengalirlah Roh-Mu. Rasakan kehadiran Roh Tuhan di tempat ini. Kami percaya mengalirlah. Yes Tuhan, pulihkan setiap kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap kami Tuhan. Yes, mari lebih lagi angkat hatimu, katakan mengalirlah. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Oh, yes Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Pulihkan, mengalir, 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 mengalirlah kuasa Roh. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, oh Roh Kudus. Pulihkanku, sembuhkanku, sembuhkan di hidupku, di hidupku. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata buat setiap kami. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, ada lawatan-Mu nyata di tengah-tengah kami, membebaskan setiap kami, menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan. Hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, lingkupi setiap kami. Kau yang melawat setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di sini Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang mulia, Kau yang berkuasa. Hadir di sini Tuhan, hadir di sini Yesus, hadir di hati kami. Haleluya. Kami rindu bersama-Mu. Kami rindu bersama-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, lawat kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu mengalir Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes Tuhan, penuhi hati
bagi setiap kami yang haus Tuhan, rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Mengalirlah Yesus Tuhan di tempat. Kau yang pulihkan setiap kami, pulihkan setiap hati kami yang hancur Tuhan, hati kami yang penuh dengan beban berat. Kau yang tahu Tuhan. Pulihkanku, mengalirlah Yesus Tuhan, kuasa Roh Kudus, biar kuasa-Mu yang mengalir melawat setiap hati kami. Kuasa Roh-Mu lebih lagi Tuhan, pulihkan setiap kami. Kau sembuhkan kami, sembuhkanku di hidupku, di hidupku. Haleluya. Yesus, kuasa-Mu mengalir. Oh, Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang tinggal di tengah-tengah kami. Hanya kehadiran-Mu Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang besar. Karena kami punya Allah yang berkuasa Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak takut oleh apapun juga, karena Engkau beserta dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sudah kumpulkan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan keadaan yang luar biasa Tuhan. Tidak kurang suatu apapun. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Ajar kami lebih lagi untuk menyerahkan setiap hidup kami ke dalam kuat kuasa tangan-Mu Tuhan. Biar kami percaya, kami serahkan Engkau yang bekerja Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan kami merasakan sukacita yang baru yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita besar. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan. Yes, terpujilah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita mau puji nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan berkemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Pujikan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak.
terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami mau nyatakan Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Saya lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan apa saudara? Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Yes, Engkau Tuhan percaya dan sekali lagi pujikan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kami puji Kau Tuhan. Yes Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya? Mari bersama katakan dengan saya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Sorakan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes Tuhan, sebab hanya dalam-Mu Tuhan firman-Mu menerangi setiap hidup kami. Firman terangi jalanku, perisai di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama pujikan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kebenaran siap bebaskan setiap kami. Mari sama-sama pujikan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia.
Yes Tuhan, Kau sumber pengharapan kami. Oh, hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes Tuhan, sebab hanya dalam-Mu ada pengharapan yang baru. Mari bersama katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, sebab hanya darah-Mu Tuhan kami bisa berharap. Sebab hanya dalam-Mu ada pengharapan yang kekal Tuhan. Saat kami tidak bisa berharap dengan dunia ini, dengan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Hanya ada satu nama yang setia menggandeng setiap langkah kami. Hanya nama-Mu saja Tuhan. Nama Yesus yang kami andalkan. Biar kami mau berjalan hanya dengan Engkau Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, yes Yesus, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya aku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yes Tuhan, Kau Allah yang setia. Walau ku harus berjalan dalam lembah gelap, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah
Yesus Engkau Juru Selamatku. Yes Tuhan, dalam janji-Mu kami percaya Tuhan, hanya Engkau Juru Selamatku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami percaya kuasa-Mu nyata Tuhan. Oh, percaya kuasa-Mu limpah. Kau besar, Kau perkasa. Mari bersama katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku. Yes Tuhan, kemenanganku selamanya. Dan ku nyatakan besar setiamu. Yes Tuhan, Kau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar setiamu Tuhan, besar dan mulia. Jiwaku memuji nama-Mu, jiwaku bersorak-sorai karena Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku yang mulia. Kami berjanji Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord, yes Lord, terima kasih. Ya Tuhan, Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kau ajari kami, Kau teguhkan kami, bahkan sampai hari ini urapan yang baru Kau berikan pada kami semua. Berkat-Mu selalu tercurah dalam hidup kami, hikmat-Mu tercurah dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, mujizat-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan mengerti akan rencana-Mu. Jangan buat hati kami ini terus bebal dengan kehendak kami sendiri. Biarlah telinga rohani kami bisa mendengar pagi hari ini apa yang Kau mau Tuhan. Buat hati kami lebih merendah Tuhan padamu. Biarlah kami ini sanggup Tuhan ke depannya terus ada dalam gelanggang-Mu Tuhan. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian.
Sehingga pulang dari tempat ini tidak ada satupun yang terlewatkan Bapa. Biar yang sakit hari ini Kau sembuhkan total. Yang membutuhkan mujizat tangan-Mu terulur untuk pagi ini Tuhan. Yang membutuhkan jawaban doa Kau jawab doa itu Tuhan. Kami tahu Kaulah satu-satunya Bapa yang kekal buat kami. Terima kasih Bapa hari ini Tuhan. Ajari kami belajar punya relationship buat Engkau selama-lamanya dalam hidup kami. Punya hubungan yang spesial dengan Engkau selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas perkenanan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau belajar, mau dipakai Tuhan, masuk dalam track-Nya Tuhan selamanya, kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, Yesus itu keren sampai sekarang. Amin. Saudara, izinkanlah hari ini saya sharing, kita sama-sama belajar bagaimana relationship with God, bagaimana berhubungan dengan Tuhan, punya relasi yang sehat dengan Tuhan. Kita belajar dari kisah Yunus. Anda bisa belajar di rumah, ada 4 pasal saja dalam kisah Yunus. Hari ini saya mau sama-sama kita sharing Bapak Ibu. Mari kita buka dulu di Yunus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ke-5. Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-5, judul perikopnya, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan, saudara? Menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Lihat, Allahnya besar atau kecil? Kecil. Bukan Allah yang besar, tapi Allahnya dia. Allah yang kecil, Allah sembahannya orang-orang itu. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Berikutnya apa saudara? Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, terus lalu tertidur dengan nyenyak. Hebat toh? Bisa tidur loh saudara. Ada 2 poin yang kita belajar pagi hari ini. Poin yang pertama yang perlu kita sadar bahwa pentingnya Anda dan saya menyadari bahwa hidup kita ini adalah saudara? Penugasan. Selama Anda berpikir hidup buat Anda sendiri, Anda tidak punya gambaran bahwa hidup itu penugasan, maka Anda akan tumbuh jadi pribadi yang egois, Pak. Anda kan selalu memikirkan kepentingan Anda terus. Gak pernah tanya, hidup Anda itu ditugaskan apa selama hidup. Bahkan jaminan umur semakin bertambah, itu bukan jaminan Anda tahu kok tugasnya apa. Berapa kali saya lihat umurnya sudah lanjut usia, ambisinya masih luar biasa. Dan ditanya, ayo pelayanan, mau pelayanan apa, sudah tua. Tapi nek ngomong ke duit, langsung mangkat Pak. Nek ngomong ke kerjaan, langsung mangkat. Pelajari, pentingnya Anda dan saya sadar bahwa hidup ini adalah saudara? Penugasan.
Anda dilahirkan dan hidup. Perhatikan, bukan untuk diri sendiri, saudara. Pak, tapi kan saya nggak pernah minta dilahirkan. Itulah hati-hati. Para orang tua kalau ngamuk anak sama anaknya toh. Kadang-kadang kan saya sering dengar kalau ibu-ibu ngamuk kan, kalau ngamuk kadang-kadang nggak dipikir. Anak kurang ajar, gitu kan. Mama tuh bawa kamu kemana-mana. Seleke meja ora tahu, tinggal nang omah ora tahu. Ngerti ra abot iki boyo iki lara, ngerti ra? Wabot, gede-gede kurang ajar. Itu kalau dulu saya ngomong ini pasti. Dulu saya pasti ngomong ini. Lah kan aku kan ra njaluk dilahirke to, Mah. Sing enak kan mama bukan saya. Sama papa kan enak-enakan kan. Saudara, hati-hati kalau Anda memarahi anak loh, saudara. Anda tahu enggak, daripada Anda ngomongnya kayak gitu, Anda tuh tanya, kenapa Anda diizinkan Tuhan bisa punya anak model gitu? Anda tuh ngajari apa sama anak sampai kayak gitu? Apakah Anda selama ini paham, Anda ini ditugasi apa untuk didik anak yang itu, supaya anak itu tuh nanti paham tugasnya di dunia itu apa? Itulah kenapa dari awal, kalau Anda tidak sadar ketergantungan anak itu sampai usia berapa sih sebetulnya? Siapa yang kira-kira sampai 23 tahun, anaknya masih disupport orang tuanya, kira-kira ada enggak? Enggak ada? Berarti sampai usia berapa maksimal disupport sama orang tuanya? 25 Pak, 30. Lah wong sampai saiki Pak, umur usia anakku 40 wis jalan susi dia mbak aku Pak, adanya kayak gitu? Saudara sadar gak? Anda sendiri dengan saya dilahirkan, hidup pula, itu bukan untuk diri sendiri. Kalau sampai Tuhan ngasih kepercayaan kepada Anda, dikasih anak saudara, sampai usia anak Anda itu sampai 25-30 tetap gitu aja. Tingkah lakunya persis seperti anak-anak SD, SMP, SMA. Jangan pernah Anda marahi anak Anda terlebih dahulu. Bisa jadi nih, bisa jadi loh saudara. Yang salah tuh kita orang tuanya. Saudara, Anda ini diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar daripada sekedar mencari uang, terus pensiun, terus meninggal dunia, saudara. Enggak cuman kayak gitu. Kalau cuman kayak gitu, maaf, semua orang bisa, saudara. Ya kan ada siklusnya, mari ini kan pensiun, baru pensiun ya kita harus santai-santai sejenak, kan tinggal ngenteni meninggal. Terus tujuan Anda dilahirkan kenapa? Ya aku kan lihat sama yang lalu-lalu kan kayak gitu. Saudara, Anda dan saya diciptakan Tuhan untuk sebuah misi penugasan. Misi penugasan itulah yang akan membuat Anda dan saya punya hidup yang bermakna, saudara. Kalau enggak, Anda akan hampa, kosong, punya masalah, down, keleleran, bingung. Ya, semua orang pun enggak mau tahu sama aku gitu kan. Karena aku susah, mana saudaraku, adikku, kakakku, omku, tanteku, bulekku, padaku, mana enggak ada yang mau peduli sama saya. Ya sudah, kalau memang suruh kayak gini, gembel ya enggak apa-apa. Nyalain orang terus. Karena apa? Dia sendiri enggak tahu. Hidupnya dia itu punya misi penugasan. Hidupnya dia itu punya makna, dia enggak tahu. Karena enggak ada yang ngasih tahu, saudara. Misi penugasan Anda dan saya, apa saudara? Adalah apa? Membuat perubahan. Baca yang keras, 2, 3. Misi penugasan saya adalah apa saudara? Membuat perubahan. Apa yang bisa dibuat Pak? Yang pertama, Anda bisa mengenalkan Tuhan Yesus. Mengenalkan dengan tingkah laku kita. Mengenalkan dengan kesaksian hidup Anda. Kemarin acara SBY yang hadir siapa angkat tangan? Acara saya pengikut Yesus.
Kemarin Pak Agung Indra cerita, kesaksian. Mungkin Bu Sakita bisa dikoordinasi sama Pak Agung Indra untuk minggu kedua kalau ada waktu kesaksian, kalau enggak minggu keempat. Kita harus biasakan untuk orang-orang yang menerima sesuatu dari Tuhan untuk berbicara, sharing. Setelah Pak Agung Indra itu kami minta bantuan untuk menggambar gereja ini. Belum selesai gambarnya dalam waktu 2 minggu, belum selesai gambarnya. Yang tadinya Anda sudah dengar semua ceritanya, enggak pernah dapat order gambar, enggak pernah dapat order desain. Ordernya tuh selalu bangun, enggak pernah desain. Waktu saya minta tolong desain, baru 2 minggu belum selesai gambarnya, sudah dapat order desain. Yang luasnya sama seperti dengan gereja ini. Dan langsung Pak Agung Indra tuh sudah cerita ke saya sih waktu acara SMD, langsung diberikan laptop yang kemampuannya mumpuni buat gambar gereja ini, saudara. Belum selesai, cuman sampai daripada itu, Tuhan tuh enggak mau berhutang. Enggak lama kemudian yang gambarkan itu seluas 2000 meter itu tiba-tiba menyuruh Pak Agung Indra untuk menjadi pengawas pembangunan, di mana biayanya, pendapatannya bisa Pak Agung Indra dapatkan itu lebih besar lagi dibandingkan cuman gambar desainnya, saudara. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Yang setuju katakan amin. Anda bisa kenalkan Tuhan Yesus. Tanggal 5 Mei, tanggal 6 kemarin itu kan ulang tahunnya, kalau ayah kami masih hidup, bukan ulang tahunnya Opa John, gembala senior kita semuanya. Tanggal 5 saya diupdate sama tim finance kami bahwa Pak, gereja GP Lantera itu totalnya sampai tanggal 5 Mei hutang ke Bapak itu 603 juta. Padahal saya pernah cerita ke Anda, bulan Maret masih cuman 581. Bulan Maret. Bulan Mei sudah 603 juta. Kalau orang itu kerdil, orang itu pikirannya sempit, dia akan ngomong gini di hatinya, lah makanya lihat tuh jangan jadi pendeta, lihat ya kan, malah ngutangi gereja, lah gaya apa, tuku Mercedes kan enak, 600 juta, lumayan ya untuk seri E, ya, ngapain ngutangi gereja? Itu pikiran kerdil, saudara. Kalau hati Anda itu buat Tuhan, diminta apapun, ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan tuh bukakan yang lain. Yang membuat Anda tuh enggak pernah mengemis-ngemis kepada siapa dan bahkan sanggup menopang ini, saudara. Sehingga mengenalkan Tuhan Yesus itu tetap lancar jaya. Yang juga katakan amin. Hari Rabu nanti, Pak Agung Indra kemarin habis acara SPY, Pak Gustaf saya meeting ya untuk lantai 1. Kemarin di depan teman-teman SPY saya tanya, kira-kira lantai 1 nanti kira-kira habisnya berapa supaya memindahkan ruang ibadah saja. Sekitar 1 M, Pak. Rabu nanti meeting sama saya. Kemarin diomongkan sekitar 1 M. Orang yang kerdil ngomong apa? Ya kan rugi to. Ini bar 603 tambah 1 M. Itu kan 1,6 ya kan? Rugi, makanya ojo nglani Tuhan. Awake dhewe ngene wae. Oke. Aku diberkati. Gereja. Apa? Kerdil, saudara. Kalau Anda tahu penugasan Anda adalah membuat perubahan, sadar enggak? Tuhan proses Anda lebih dari yang pernah Anda bayangkan. Yang setuju katakan amin. Siapa di tempat ini yang siap? Di tempat ini yang mau diproses Tuhan sampai ke dalam hati yang paling dalam, angkat tangan.
Terima kasih atas tangan-tangan yang terangkat. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Anda sadar gak sih? Tempat di mana pelacuran masih ada, kemiskinan masih ada, pecandu narkoba masih ada, waria masih keliliran, kejahatan masih banyak. Anda sadar nggak? Anda ini punya domain, punya wilayah yang dengan kekuatan Tuhan Anda dikasih kunci-kunci kerajaan Allah untuk sanggup membuka daerah-daerah yang dikuasai oleh manusia-manusia yang belum mengenal Yesus. Untuk Anda kenalkan Yesus. Sehingga daerah itu akan jadi kota yang makmur. Daerah yang makmur karena apa? Karena ada satu orang yang mau bayar harga mengenalkan Tuhan Yesus. Yang paham katakan amin. Misi penugasan Anda dan saya adalah membuat perubahan. Yang pertama, kita bisa mengenalkan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita bisa membawa orang, apa saudara? Semakin dekat dengan Tuhan. Siapa yang di tempat ini berkata uang 50 miliar itu kecil, angkat tangan? Enggak ada? Yang 50 miliar kecil enggak ada? Oke. Yang bilang uang 50 miliar besar, angkat tangan. Yang tinggi tuh. Yang ora doyan uang sama sekali, angkat tangan. Gemes aku susui. Pak Budiman iki ora ngene. 50 miliar kecil menang, besar angkat tangan. Sing ora angkat tangan akeh. Lah kowe iki panganane apa to janjane? Anda tuh ndak akan pernah diproses buat perubahan kalau Anda alergi dengan uang, Saudara. Benar enggak? Saudara, mengenalkan Tuhan, bahwa orang makin dekat sama Tuhan. Kalau Anda saja neng omah gegeran nang mbek bojone. Anake kacau balau, pecandu narkotik. Anda miskin. Enggak punya makan pun sulit. Terus Anda ngomong sama orang, mari kita dekatkan diri kita sama Yesus. Diguyu ra kira-kira? Walah tonang nang leweng kowe mangan Senin Kamis kaya ngono keluargamu kacau kabeh ngono, perkenalkan dekat dengan Yesus tonang nang. Anu sing ngono jawabane. Anda sadar enggak? Bukan uangnya yang najis, tapi akar kejahatan adalah apa Saudara? Cinta akan uang. Kemarin saya ke Hotel Padma, habis SBY makan cunggiwa. Papa capek enggak? Ya lumayan, besok coba 2 kali yuk. Mau enggak? Ke Padma. Ayo ke Padma. Ada acara Porsche, mobil Porsche. Kok mobil yang ini warna hitam ini apik kok. Harganya berapa kok? Ya 19 M Pak. Wah nek bangun gereja 50 miliar ki untuk mobil Porsche piro ya kok ya? Wah ya minimal 2 toh Pak, pasti toh Pak. Ya kan? Nek 100 miliar untuk berapa Saudara? Ora kita coba pameran mobil Porsche lah. Tapi pertanyaannya, mobil Porsche Anda bisa mengenalkan Yesus enggak? Kalau gereja ini dibangun, nggak usah mikir yang puluhan miliar, 1 miliar saja yang hari Rabu nanti Pak Agung Indra meeting sama saya. Ruangan ini dibesarkan, bisa nampung lebih besar. Firman Tuhan diberitakan bahwa mereka dekat sama Tuhan. Dengan uang yang kita taburkan, membuat orang dekat sama Tuhan. Saya ingatkan Anda sekali lagi. Orang yang tulus hatinya dan taat hidupnya pada Tuhan. Tunjukkan ke saya, mana ada yang susah. Enggak ada.
Betul nggak? Orang yang tulus hatinya, taat hidupnya sama Tuhan, disuruh apa berangkat, apapun dia nggak pernah hitungan. Tunjukkan ke saya mana ada yang susah, tidak ada. Dengan uang yang tidak seberapa. Ini saya belum ngomong yang 50 miliar, baru 1 miliar pertama. 1 miliarku yang pertama, sebentar lagi pun melayang untuk bangun gereja kita. Oh, 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 indahnya. Lalala, dut, 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 dut. Yang ketiga apa? Misi penugasan membuat perubahan. Yang pertama mengenalkan Tuhan Yesus. Yang kedua apa? Membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga apa saudara? Bisa membantu mewujudkan impian orang lain Pak. Anda senang enggak sih lihat orang lain itu bisa mewujudkan impiannya? Lihat orang itu diubahkan, yang tadinya susah dibantu, dikasih masukan, disupport, didoakan, impiannya tercapai. Bangga Pak. Dan yang keempat apa saudara? Anda bisa jadi apa? Jawaban doa bagi orang lain. Ini loh, ada orang yang selama ini aku nggak pernah memperhatikan aku, tiba-tiba hari ini lihat Bapak X senyum sama saya. Senyumnya kayak Yesus. Ibu ini loh, sing nggone kampung isine gegeran terus. Tapi begitu ibu ini pindah ke tempat ini, rutin seminggu sekali berkunjung ke masing-masing rumah. Ibu ini Mbak damai sejahtera buat kita semuanya. Ini loh jawaban doa ibu ini buat semua ibu-ibu rumah tangga di daerah sini. Baik loh orangnya. Itu loh saudara, membuat perubahan. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 10 saudara. Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan apa? Karena, baca yang keras 2-3, karena kita ini buatan Allah. Terus diciptakan dalam Kristus Yesus. Terus untuk melakukan apa saudara? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti Anda mau melakukan pekerjaan, Anda sudah tahu belum? Mungkin kita belum tahu, Allah sudah tahu belum? Sudah. Terus ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, nanti Anda akan saya ceritai bagaimana Yunus konyol banget. Tapi saya punya sebuah cuplikan bagaimana Anda dan saya itu bisa melakukan hal kecil sesuai dengan bidang Anda. Dan Anda akan lihat di cuplikan ini seorang tunawisma dalam waktu 24 jam hanya gara-gara seorang konten kreator namanya Charlie. Tunawisma ini yang namanya Tony telah membuat perubahan dalam hidupnya, saudara. Charlie sebagai seorang konten kreator membantu Tony yang tunawisma mewujudkan impiannya. Punya usaha kuliner dengan memakai food truck. Food truck itu mobil yang mungkin seperti kayak elf atau apapun, atau mobil apapun yang belakangnya itu bisa dimodifikasi untuk jual makanan, itu namanya food truck. Awalnya Charlie, seorang konten kreator ini mengajak Tony ke supermarket beli bahan-bahan makanan dan dites. Kamu ndak yo bisa masak? Loh aku bisa masak. Dites sama Tony. Tony-nya dites. Charlie mengubah penampilan rambutnya setelah tahu, enak. Mulai cari, kowe nek tak dandani, tak ewangi kowe. Pasti kowe bisa punya pendapatan dan kamu bisa punya restoran sendiri. Charlie hanya berkorban sedikit mengubah penampilan rambutnya si Tony sebelum Charlie memberikan food truck, bahkan food trucknya dikasih, dimodali.
lalu cari mengambil kekuatan sosmednya dia, ingat media bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Kalau Anda punya media, Anda seorang konten kreator, Anda kreatif saudara, Anda bisa kok jadi jawaban buat orang lain. Cari dengan kekuatan sosial medianya, ngajak para followersnya dia untuk hadir, membeli masakannya Tony, nacho tacos, masakan Meksiko, buatan Tony. Satu cuplikan untuk kita sama-sama belajar. Silakan. My name's Tony. What's your dream? I have a food truck. Really? I just want to cook food for people. Where you staying right now? In the van. I just don't want to give up. Would you be able to cook tonight? In your food truck, what would you cook? Nacho tacos. Nacho tacos? I never heard of nacho tacos before in my life. That's amazing. Tony! We set up an appointment for you to get your hair done, and we're also going to take you shopping. Get you some clothes. You down? Yeah. The new haircut I feel great. I feel myself for the first time in a long time. You might not be homeless after today. I got a little surprise for you. Hop in. It's $40,000 for that food truck is yours. No way. BK, right now. No. This is yours. You own this. For all y'all that's watching my video, thank you for making me happy. But this does not solve the real problem. He's still living in a van. Now we need to raise money for Tony. So we're going to throw an event. We're going to pass out flyers. We're going to try to get as many people to this park as possible. Waktu saya ketemu cuplikan ini, saya cuman gini, paham aku Tuhan sekarang. Kenapa kau suruh kami ini buka seperti dormitory, menampung orang untuk yang punya talenta tertentu yang dia tuh nggak bisa terus bangkit kalau nggak dibantu, untuk kami bantu. Anda akan lihat suatu hari nanti Bapak Ibu, tanpa mendahului itu Anda akan lihat. Orang-orang yang mungkin gak punya rumah, tapi pinter masak, kita tampung, kita tes masakannya enak, kita pinjamin tempat, pastikan dia punya pendapatan. Tanpa ikatan kontrak apapun, kalau emang mau keluar gak ada masalah, hidup sendiri silakan. Kalau mau stay di gereja gak ada masalah. Saudara, buat gereja ini bukan sekedar hanya mengenalkan Yesus, bukan sekedar hanya membawa orang semakin dekat. Tapi buat gereja ini mewujudkan impian orang lain. Impian seseorang menjadi jawaban doa bagi orang lain. Suatu hari nanti saat Anda itu sudah mulai menua, rambut mulai memutih sampai memutih rambutku, kata judul lagunya kan. Banyak orang-orang Anda tolong. Anda akan melihat mereka menangis bangga dan bahagia bahwa Yesus berarti dalam hidupnya dan Anda berpartisipasi di dalamnya. Itu loh saudara. Ada sebuah quotes yang menarik, change your hair and you will change your look. Change your mind and you will change your life. Ubah rambut Anda dan Anda akan mengubah penampilan Anda. Tapi kalau Anda mengubah pikiran Anda, maka Anda akan mengubah hidup Anda, saudara. Anda milih yang diubah penampilan atau hidup, saudara?
hidup. Dan jika Anda mengerti bahwa Anda harus melakukan dan menyelesaikan misi penugasan Tuhan dalam hidup Anda dan saya, maka kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda dan saya. Jika kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda dan saya, maka kita bukan hanya tidak kekurangan sesuatu yang baik. Gak kekurangan, tapi kita akan hidup dalam kelimpahan. Yang juga katakan amin. Pahami. Saya ulangi lagi, demi kasih Tuhan Anda paham. Jika kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda dan saya, maka kita bukan hanya tidak kekurangan sesuatu yang baik. Lebih daripada itu, kita akan hidup dalam kelimpahan. Anda lihat orang-orang egois, ya cuman gitu-gitu aja, gak kemana-mana. Ketika Tuhan memberikan penugasan kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, memberitakan Injil, itu hanya cuman butuh langkah iman yang sangat besar. Ya besar, Niniwe itu besar, saudara. Harusnya oleh karena itu awalnya Yunus, gara-gara itu, saudara, gara-gara butuh langkah iman sangat besar, Yunus memutuskan lari dari panggilan Tuhan. Cek gede nih sangono aku yang ngeper. Yunus memutuskan lari dari panggilan Tuhan. Saat itu, kalau Anda pelajari, Niniwe adalah kota terbesar dan terpenting di dunia. Niniwe adalah ibu kota Asyur, sebuah kerajaan terkuat saat itu. Niniwe juga merupakan kota yang indah dengan jalan raya yang luas, taman yang luas, saluran air, istana, dan kuil dengan arsitektur yang indah, saudara. Kenapa Yunus butuh langkah iman yang besar untuk berkhotbah kepada orang-orang Niniwe? Kenapa dia ngeper, sampai grogi, sampai lari? Kenapa sih? Kenapa butuh langkah iman yang besar? Perhatikan, Yunus hanya seorang yang berasal dari sebuah desa kecil, saudara. Kalau orang sekon desa kutuk mlingslep, jadok, pucukan, cilik mana? Itu bisa buat Anda minder, saudara. Yunus hanya seorang yang berasal dari sebuah desa kecil, namun Tuhan memberinya penugasan untuk pergi ke kota terbesar di dunia dengan jarak tempuh kurang lebih 850 km. Terbesar, dianya dari desa kecil, ditugasi untuk pergi ke kota terbesar di dunia dengan jarak tempuh kurang lebih 850 km. Orang Niniwe atau orang Asyur itu telah berkali-kali menangkap, menguasai, memperbudak orang Yahudi. Orang Asyur atau Niniwe sangat benci orang Yahudi. Demikian pula orang Yahudi sangat benci orang Asyur. Ono benci-bencian ternyata. Mereka ini musuh bebuyutan. Mereka ini musuh politik. Mereka ini musuh agama. Mereka musuh rasial, rasis, saudara. Tetapi oleh kasih karunia-Nya, Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang Niniwe, orang-orang Asyur. Dia mengutus Yunus yang dari desa kecil tadi untuk melakukan perjalanan misi ke Niniwe. Jaraknya cuma 850 km. Saudara tahu? Waktu diutus ke Niniwe, langsung Yunus bereaksi. Dengan berusaha lari jauh-jauh, sama sekali tidak taat pada panggilan Tuhan. Dia berjalan ke Yope, naik kapal menuju Tarsis, arahnya bertolak belakang. Kalau Niniwe misalnya ke sana, ini bertolak belakang malahan. Anda tahu, Niniwe hanya butuh 800 km, sekitar 500 mil. Anda tahu dia perginya kemana? Ke Tarsis, jaraknya berapa? 4.000 km, 5 kali lebih jauh. Kurang lebih kalau dalam mile, 2.500 mile. Kudune Tuhan cuma nyuruh perginya 500 mil, dia perginya sebaliknya lebih jauh 5 kali lipat.
Harusnya cuman 500 mil, dia malah bayar pergi baliknya 2.500 mil. 5 kali lebih jauh. Seperti penugasan Tuhan kepada Yunus. Anda dan saya harus sadar kita ini punya penugasan, punya panggilan Tuhan secara pribadi yang harus dilakukan dan mesti harus selesai dalam hidup Anda dan saya. Saudara. Yunus tidak menanggapi langkah iman yang diperlukan untuk melakukan penugasannya, langkahnya saja tidak, apalagi selesai. Yunus harus menghadapi konsekuensi atas keputusannya menjauh dari Tuhan. Ada konsekuensinya. Menolak panggilan kudune nang kono malah nang kono. Ada konsekuensinya. Jenis konsekuensi yang sama mungkin Anda dan saya akan hadapi jika Anda dan saya lari dari panggilan Tuhan untuk hidup Anda dan saya. Baca. Yunus pasal yang pertama ayat yang keempat. Apa konsekuensi yang pertama? Yunus pasal pertama ayat keempat dikatakan apa? Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Yang kena gak cuman Yunus bro. Yang kena itu sak kapal. Gara-gara kowe. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yunus naik kapal untuk melarikan diri dari misinya, Tuhan mengirimkan angin ribut yang kuat untuk mendorong kapal itu balik. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan mengasihi Yunus. Kalau Anda salah jalan, dibuat terseok-seok, semua orang rasanya nggak ada berkat belas, rasanya siang terus. Percayalah itu bukan karena Tuhan jahat, karena Tuhan mengasihi Anda, Pak. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan mengasihi Yunus. Tuhan ingin Yunus hidup sesuai rencananya. Berapa banyak dari Anda dan saya disuruh Tuhan ke satu tempat, disuruh Tuhan melakukan sesuatu, kalau perlu tak bayar, aku tak balik wae. Enggak level, ora iso, minder, ngeper. Kemarin saya cerita di SPI. Saya masih ingat sih waktu Pak Joni merintis dari naik Vespa bertahun-tahun jadi detailer sampai jadi direktur marketing. Kasih fasilitas mobil, disewakan rumah di Surabaya, mobil yo selalu baru, platnya dari putih. Memutuskan jadi hamba Tuhan anak 4. Nggak begitu berani. Sampai akhirnya muntah geteh di kamar di rumah sakit, saudara. Di saat itulah Tuhan baru ngasih mimpi pada papa saya. Kamu tuh akan menakodai kapal yang besar. Masih takutkah untuk full time? Pak Joni dalam mimpi pun negosiasi. Tapi anakku 4, siapa bosmu sebenarnya? Tuhan atau bos yang di dunia? Tuhan, nyerah akhirnya, full time. Dari yang biasanya fasilitas kantor mobil baru, ganti langsung mobil tua. Akord 88, Pak. Malu? Enggak, panggilan Tuhan. Sepeda motor saya yang tadinya RGR diganti JL 100. Tua sama Mas Bondan waktu itu. Mau beli tanah ini diagunkan. Jual tanah yang di Mugas diagunkan. Hanya untuk berkata, aku nurut. Saudara, Alkitab mengatakan ketika Yunus naik kapal untuk melarikan diri dari misinya, Tuhan mengirim angin ribut yang kuat. Tuhan pun dapat mengizinkan badai kehidupan berupa keadaan atau orang-orang supaya kita dapat hidup sesuai dengan panggilannya, saudara. Kisah Yunus memberikan kita pelajaran bahwa ketika kita lari menjauh dari Tuhan, maka kehidupan Anda akan mulai merosot dan menurun, saudara. Kalau Anda merosot, jangan buru-buru ngomong, kurang kerja keras, kurang cerdas, kurang ini, kurang ono, kurang promosi, kurang marketing, kurang kabeh. Pernah nggak Anda mikir, jangan-jangan kita sendiri yang lari menjauh dari Tuhan, saudara. Ketidaktaatan akan merugikan diri Anda dan
orang-orang di sekitar Anda, perhatikan itu baik-baik. Baik secara keuangan, baik secara kesehatan, baik secara hubungan sosial. Anda melihat banyak orang semakin keluar dari Tuhan, loro-loron, tuambah ancur, tuambah hubungannya jelek secara sosial. Jangan dikit-dikit ngomong tengking, minta doakan pendeta, tumpangi tangan, tumpangi sikil nek perlu. Ternyata setelah berdoa, lho kowe iki janjane dikon ngene mbek Tuhan toh. Iya, lah ra gelem ngomong ket mau tiwas tak tumpangi tangan mbek sikil barang. Anda ndak akan pernah dapat lari dari Tuhan, termasuk saya. Selama sisa hidup kita, Anda nggak akan pernah bisa lari dari Dia. Tuhan itu ada di mana-mana dan Dia tahu segalanya. Tuhan memberi Anda pilihan, memberi kita pilihan karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin kita mentaati dengan sukacita dan sukarela. Kalau Anda taat, tulus, sukacita, sukarela, mana ada sih ada yang susah? Enggak pernah ada, saudara. Begitu kepepet Tuhan tolong, begitu kepepet Tuhan tolong. Pak Agung Indah kemarin cerita, bagaimana saat liburan kemarin, kena bayar THR, baru masuk enggak lama kan bayar gaji kan. Yang pengusaha pasti mudeng kabeh lah, mari THR-an toh Pak Andoko, terus kan masuk itu kan bayar gaji kan. Wis disepelekan liburan habis sekian, gara-gara ada pengeluaran tidak terduga tinggal tipis. Pak Agung Indra kemarin cerita, harusnya Sabtu kemarin pas SBY bayar tukang-tukang. Dari hari Senin tuh deg-degan ki piye iki, duitnya wis ora ono gambar tukang. Dia ngomong, aku kelingan firman kemarin. Pak Gustaf ngomong, kalau Anda tuh tulus dan taat, enggak usah khawatir. Bener, Jumat malam ada orang yang harusnya belum jatuh tempo, tiba-tiba bayar, uangnya langsung berlimpah-limpah. Jika Tuhan punya rancangan terbaik untuk Anda dan saya, kenapa Anda harus lari dari rencana panggilannya? Saya amati dan saya belajar. Masalah-masalah itu terjadi dengan otoritas Anda dan saya. Anda kebablasan Pak dengan otoritas kita. Di mana masalah mulai timbul? Di dunia tempat kita hidup, betul? Betul kan? Timbulnya kan di sini. Bahkan di gereja ada masalah, di rumah ada masalah. Kenapa kita punya masalah? Karena kita punya masalah-masalah dengan otoritas kita yang tidak tahu penempatannya. Apa yang menyebabkan situasi-situasi itu rumit? Masalah-masalah itu complicated. Mengapa kita seringkali merasa terpaksa? Wis tala, ojo bertengkar, jangan salah paham, salah dimaafkan saja. Kenapa sulit untuk sekedar berhenti bertengkar dan memaafkan antar anggota keluarga, antar anggota komsel, antar sesama jemaat? Kenapa kita tidak memiliki kedamaian yang abadi dalam rumah tangga kita? Rukun cuman seminggu, gegeran 3 minggu, lagi maksudnya piye? Bahkan di gereja gegeran, onek-onek anak gereja, goro-goro kowe kan. Tangi ning kawanan, wis mulai goro tangi, ngamuk-ngamuk. Goro apa? Ngamuk-ngamuk. Mungkin kita telah gagal untuk mengerti tentang otoritas dan apa peran otoritas Anda dan saya itu sebenarnya. Masalah yang pertama yang saya belajar, orang-orang mencoba melakukan otoritas yang harusnya miliknya Allah sendiri, malah kita yang mengambilnya, saudara. Harusnya punya Tuhan kok malah kita sing putusi dewe. Masalahnya ada di sana. Ya pasti kalau harusnya tuh hak miliknya Tuhan Anda memutusi sendiri akan timbul masalah. Kita mencoba memakai otoritas kita yang harusnya biasa-biasa saja dianggap secara fungsional. Nah aku melakukan turun tangan iki, maka enggak akan terjadi apa-apa. Maka aku akan, harusnya Tuhan di situ, maka aku Tuhan kesuwen. Pastilah, pasti aku akan melakukan sesuai dengan apa yang kupikirkan dengan kepandaianku. Harusnya Tuhan di sini tuh disikatkan ke atasnya malah dieng. Kebablasan Pak. Apabila orang itu meninggikan otoritas yang terbatas, kita ini kan terbatas, Tuhan tidak terbatas. Otoritas yang mutlak itu kan di Tuhan.
Kita nggak bisa berbantah, nggak bisa. Kalau Anda bantah, maka orang itu akan membuat dirinya sama atau bahkan lebih besar, menganggap dia lebih besar dari Allah, lebih besar dari firman-Nya, dan ini akan menimbulkan kesulitan, saudara. Sangat mudah bagi pemimpin gereja, termasuk saya, pemimpin komsel, semua dari kita, jemaat Tuhan, gampang berperan jadi Allah. Hanya dengan melakukan apa yang benar menurut pandangan kita sendiri. Otoritas yang harusnya punya Tuhan, kita berkeras, saudara. Itulah kenapa sikap yang membahayakan, lebih membahayakan lagi, kalau itu mengotori keluarga Anda, mengotori semua keluarga besar di GBI Lamtera. Saudara, Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, apa saudara? Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita harus menundukkan diri pada Allah dan firman-Nya. Jangan sekali-kali kita memberikan otoritas kebenaran, otoritas mutlak pada pemimpin agama, pemimpin politik, kepada militer. Tidak bisa. Kemarin saya di SB saya ngomong apa? Tuhan maunya apa? Tidak boleh tercampur dengan otoritas yang lain. Karena Yesus dengan jelas menyatakan bahwa kita adalah murid-murid-Nya hanya jika kita tetap dalam firman-Nya. Alkitab itu otoritas mutlak dari iman dan praktek kehidupan. Yesus menyatakan ini dengan jelas. Dan ketika ia berkata di Yohanes 10 ayat 35 ngomong apa? Kitab suci tidak dapat dibatalkan atau dilanggar, saudara. Itu loh rahasia kehidupan. Itu loh rahasia kehidupan. Saudara, andalkan dan libatkan Tuhan dalam segala perkara, maka kita akan hidup berkemenangan. Yang juga katakan amin. Yang dibela dan dipertahankan oleh orang yang hatinya keras. Siapa di tempat ini yang pasangan hidupnya hatinya keras? Kaku atine. Sering kaku hati toh, Anda toh sama pasangan hidup Anda. Soalnya pasangan hidup Anda kaku atine, yang katakan. Ada? Ada enggak? Loh, malah tasnya diangkat gini malah tangannya. Anda tahu enggak? Yang dibela dan dipertahankan orang yang keras hati itu apa? Tidak lain cuman seonggok gengsi, saudara. Gengsi digede-gede. Jangan buat perkara Anda, membuang energi Anda untuk perkara yang sia-sia. Tuhan tuh menunggu orang yang beriman dan berani bayar harga untuk mewujudkan mimpinya orang itu yang dari Tuhan. Yang paham katakan amin. Buatlah segala sesuatu yang rumit jadi simpel. Jangan memperumit sesuatu yang simpel, itu rahasianya kesuksesan. Saya kutip dari Steve Jobs. Orang kan sekarang enggak, kalau bisa rumit ngapain simpel. Kan etok-etoknya kan ketok pinter, ketok rumit gitu kan. Dibuat simpel, Tuhan gelemnya apa sih? Gelemnya ini, jalan ke. Hanya Tuhan yang mampu menaklukkan kekerasan hati manusia. Siapa tadi? Ulangi, yang hatinya pasangannya keras, anaknya keras, bojone keras, angkat tangan, hatinya keras. Angkat tangan ada? Oke, tumpang tangan. Tumpang tangan nanti sampai rumah. Dalam nama Yesus, kekerasan hatimu ditaklukkan Tuhan, yang juga katakan amin. Saudara, yang kedua, sadari pentingnya Anda menyadari kekuatan apa saudara? Doa. Di saat Anda berada di titik terendah dalam hidup Anda, saudara. Mari kita buka Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Baca yang keras 2, 3. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya. Dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku, apa saudara? Aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Di dalam perut ikan, saudara. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Terus, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata,
telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Apa saudara? Aku tenggelam ke dasar bumi. Paling bawah saudara. Titik terendah dalam hidup Anda. Siapa yang pernah mengalami titik terendah dalam hidup kita? Angkat tangan. Titik terendah? Sama, terima kasih. Saya juga pernah. Kisah Yunus ini mengajarkan kita tentang apa yang harus dilakukan di saat kita tidak ada jalan keluarnya. Enggak ada yang dijagakan, enggak ada yang bisa ngasih solusi, enggak ada yang bisa nolong. Saat kita berada di tempat paling bawah, kita merasa kewalahan dan enggak tahu harus apa yang kita lakukan. Saudara, beberapa masalah dalam hidup Anda dan saya enggak pernah diselesaikan kecuali kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan berdoa, saudara. Mari kita baca 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan apa? Dan, baca yang keras, umatku yang atasnya namaku disebut, apa saudara? Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari mana? Jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Baca lagi di Markus 9 ayat 29 ngomong apa? Markus 9 ayat 29 ngomong apa? Jawab Tuhan kepada mereka. Baca yang keras, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa, saudara. Tuhan itu tidak suka dengar doa-doa yang dihafalkan. Tuhan gak suka dengar doa yang formal, yang penuh basa-basi, muter-munyer, membosankan. Tuhan gak suka. Tuhan suka mendengarkan doa yang keluar dari jeritan hati Anda dan saya. Doa yang keluar dari perasaan hati Anda yang terdalam. Tuhan tuh ingin Anda mendoakan apa yang ada di hati Anda. Enggak usah membingkai dengan bahasa-bahasa yang indah. Selamat pagi Tuhan. Matahari telah terbit di ufuk timur. Maka aku bisa berdandan ria dengan segala karena munyerewes terus-terusan. Anda bisa berkata-kata dengan satu patah kata. Bahkan cuma tangisan. Tuhan tahu. Tapi bedakan dengan ngomong begini, Tuhan, kau kan tahu isi hatiku. Amin. Iku dudu doa, iku jenenge nyeken. Scanning. Tuhan tahu kan? Oke, amin. Kurang ajar. Kita ki doa duduk scanning. Tuhan kok nyeken-nyeken dewe. Berdoa dari hatimu, saudara. Ketika Anda tahu bahwa Anda tidak melihat adanya jalan keluar, Anda harus berdoa secara khusus tentang apa yang Anda butuhkan. Mari kita baca Markus 5, saya kasih contoh. Markus 5 ayat 22 sampai 24 ngomong apa? Baca yang keras 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat, kepala saudara, bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, begitu lihat Yesus, apa saudara? Tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Apa saudara? Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Doanya langsung belak-belakan. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Langsung. Oh kowe ta? Ayo, langsung. Belakangnya berbondong-bondong mengikuti dia. Berdesak-desakan di dekatnya. Dia tidak peduli orang yang banyak. Langsung, ayo. Lu ngombe aku. Saat Anda berdoa secara khusus, ingat ini sudah bulan Mei, saudara. Anda masuki tahun keemasan. Amin.
Yang kedua, tahun kemasan kedua, amin. Sudahkah Anda sadar? Sudahkah Anda punya relationship dengan Dia secara khusus? Bahkan kadang-kadang, kalau saya sampai enggak ada pengharapan, saya mengutip ayat-ayat firman Tuhan untuk mengingatkan Tuhan, firman-Mu berkata, tak kutip malahan, tolong aku Tuhan, enggak ada jalan ini. Saudara, saat Anda itu paham tentang firman, Anda tahu hubungan Anda dengan dekat, sangat dekat dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah itu sangat agresif. Maut yang di depan kita, yang siap menelan kita, di depan kita, bahaya yang sudah dirancang oleh orang-orang untuk menelan kita, itu bisa dengan gampang ditelan oleh damai sejahtera Allah tuh. Dan kita digantikan maut dengan kemenangan, yang Uju katakan amin. Jangan lelah berharap, saudara. Sekecil apapun peluang yang engkau hadapi, Tuhan sanggup, katakan Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menjadikan yang lebih baik dari apa yang pernah kita pikirkan. Amin. Tim pujian maju ke depan. Badai sudah berlalu. Katakan badai sudah berlalu. Inti dari doa itu kan bukan memaksakan kehendak, tapi belajar tunduk pada kehendak Allah. Itulah kenapa kalau hati Anda keras, telinga Anda tebal, hati nurani wis bebal, wis kebal, Anda jadi sosok yang bebal, maka jangan pernah tunda lagi untuk hari ini diberesi sama Tuhan. Ketika Tuhan menunda atau tidak menjawab doa kita, aku wis melakukan Pak, tapi Tuhan belum jawab. Saya catat ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ia sudah mempersiapkan berkat yang jauh lebih baik. Yang juga katakan amin. Yang kedua, selain mempersiapkan jauh lebih baik untuk berkat Anda yang kedua, atau ia sedang mempersiapkan diri kita menjadi lebih baik, saudara. Amin. Siapa di tempat ini yang masih punya doa yang belum dijawab Tuhan, angkat tangan. Anda bisa lihat ke belakang, ke kiri, ke kanan, yang tinggi. Anda lihat. Banyak gak saudara? Banyak. Ingat, bisa jadi Tuhan kasih Anda yang jauh lebih baik. Atau yang kedua, Anda dibuat Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Bantu dalam doa. Nanti saat kita merayakan doa pencurahan Roh Kudus, naiknya Yesus Kristus, Anda siapkan diri, saudara. Ada banyak poin-poin doa yang Anda bisa hadir ke tempat ini, akan dilakukan secara onsite. Anda terima sendiri dari Dia, alami sendiri dari Dia. Mari kita bangkit diri sama-sama. Tutup matamu, arahkan kepada Dia. Silakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
sembah dia Tuhan. Yes Tuhan, Arahkan hatimu pada dia saudara. kami persembahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara perhatikan baik-baik. Dengan jelas saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kita akan dibawa sesuatu yang menurut kita sangat besar, tidak pernah kita pikir sebelumnya. Kita selalu berkata, itu bukan takaranku, impossible, itu nggak mungkin, terlalu tebih, terlalu jauh. Pagi ini saya harus sampaikan ke Anda. Yang terlalu tebih tadi, yang terlalu jauh, yang terlalu impossible tadi, justru Tuhan suruh kita mencapainya. Yang setuju katakan amin. Saya beritahu demi kasih Tuhan, gak semua dari Anda sanggup menangkap ini. Tapi saya berdoa semua dari kita sanggup menangkap ini. Sesuatu yang terlalu besar karena background kita yang terlalu parah kayak saya. Sesuatu yang terlalu tinggi yang menurut kita tidak mungkin dipikir aja tidak. Karena masa lalu kita, kondisi ekonomi kita, kondisi iman kita sekarang. Pagi ini diteguhkan Tuhan. Justru yang itu yang aku mau kamu tuju. Yang paham katakan amin. Pulang dari tempat ini, jangan pernah lagi berkata, bukan Tuhan, aku sing liyane wae. Pulang dari tempat ini, jangan pernah berkata, wah kelihatannya melelahkan. Wah kelihatannya bayar harganya lumayan besar. Wah ya itu bukan saya. Wah ya enggak bisa. Buang jauh-jauh kata-kata itu saudara. Buang jauh-jauh. Ingat, iman itu dibawa naik karena Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Yang juga katakan amin. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Kau ajari kami punya hati yang taat dan berani dengan tulus dan sukarela berjalan bersama Engkau Tuhan. Engkau yang di depan kami. Kami akan terus ikut sesuai kehendak-Mu. Dan pagi ini kami punya komitmen yang baru. Kami punya jalan yang baru, punya fokus yang baru. Bahwa setelah hari ini Tuhan, aku tahu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin sejak hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan lihat pengumuman. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Everybody make some noise, yeah. Mari sama-sama nyatakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Anda bisa transfer ataupun pakai QR code. Tanya sama Roh Kudus berapa yang harus kita persembahkan. Mari kita angkat amplop kita, angkat tangan kita. Bapak, ini tangan-tangan kami yang terangkat. Kami mengembalikan persembahan kami, nasar kami, buah sulung kami, ucapan syukur kami, pembangunan apapun Tuhan. Kami tahu kami menabur dan menuai di tempat yang paling subur. Sebelum pulang, angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu.
Diberkatilah masa studimu, diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu, diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang mau berkomitmen dengan sukacita dan rela masuk dalam kehendak Tuhan yang kekal, mau dibentuk Tuhan untuk mencapai tujuannya yang luar biasa dahsyat, kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you.